Ex Kabareskrim Susno 2J murka kepada pihak yang membela Ibtu Rudiana di kasus meninggalnya Eki dan Vina. Yang saya sangat sedih gitu di sini. Ada dari aparat gitu. Ada juga tim pembela aparat penegak hukum, tanda petik ya. Walaupun kata Pak Mahfud MD, aparat penegak hukum itu nggak usah dibela, nggak tahu cari muka apa membelanya. Justru mereka itu tidak membela tapi menjerumuskan. Artinya udah tahu bahwa itu salah, udah tahu itu tidak benar, kok dibela. Contohnya apa ngebelanya? Ada suatu pertanyaan misalnya dari orang yang kelompok inkra, saya katakan ya. Ya, Kelompok inkra kan. Kelompok inkra itu ya yang senang lihat orang susah, susah lihat lihat orang orang senang. senang. Contohnya apa? Orang di penjara dia senang, padahal tidak bersalah orang di penjara ini. Tapi kalau dia bebas, dia tidak senang. Ini menunjukkan membela bahwa tindakan Polri sudah benar semua. Polri pun nggak senang dibela kalau dia salah, mestinya tunjukkan kesalahannya. Jadi inilah kelompok inkra yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok inkra ini, yang paling tidak masuk akal di sini. Kalau orang berpikir sehat, apa? Lah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok. Dulu-dulu nggak muncul. Ya, Ini pertanyaan goblok. Kenapa goblok? Saksi itu kan tidak mungkin dia muncul sendiri minta diperiksa. secara Yang sukarela gitu nggak iya. mungkin dong ya Pak ya. Nah, tapi dia sekarang kan muncul secara sukarela. Betul. Hebat, jempol. Kalau dulu aparat yang harus mencari mereka. Aparat penegak hukum, baik dalam saksi kalau perkara ini didesain ya, saya desain tanda petik ya, Ya, didesain pembunuhan, ini harus dicari oleh Polres Cirebon Kota pada waktu itu. Atau murni diperiksa untuk saksi bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Karena kan ada saksi langsung yang Ya. melihat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, Ya. yaitu si siapa? Yaitu si apa pengembara itu kan. Nah, tukang yang antar paket kalau saya nggak iya. salah ingat Pak ya. Kemudian bukan si pengembara itu dia melihat itu ada tabrakan langsung di Oh jalan iya, itu. iya, iya. Nah, yang baru muncul. Yang kedua ada siapa lagi? Adi apa siapa namanya? Yang dia melihat si siapa Eki ini Eki. ugal-ugalan naik motor, stangnya diangkat. Nah, ini tidak semua jadi saksi. Ada lagi yang punya bengkel yang datang ke TKP pertama karena diberitahu oleh orang naik sepeda motor namanya Oki dan Yayan. Tidak juga diperiksa. Baik dalam kasus pembunuhan ataupun kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, nggak tahu saya kenapa nggak diperiksa ini. Kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini. Murni kecelakaan lalu lintas. Gitu. Atau mungkin ada menutupi sesuatu yang Bapak bilang tadi, desain itu tadi. Ya, kalau memang ini didesain untuk pembunuhan, jangan diperiksa orang-orang ini. Ya, Karena saksi mata yang melihat langsung, yang mengetahui langsung, dia 100% tahu itu kecelakaan. ya, Nah, seperti siapa? Widi dan siapa? Mega. Mega. Dia kan masih berbicara telepon Ya, dan kesaksiannya diperkuat oleh telepon gitu ya. Ada diperkuat oleh SMS. iya. Jadi keterangan saksi-saksi baru ini apa bisa dianggap valid Pak untuk dijadikan alat bukti? Valid sekali ya. Kenapa valid sekali? Karena keterangan siapa namanya Widi dan Mega. Mega. Ya, Itu kan didukung oleh alat bukti forensik berupa pembicaraan atau berupa SMS. ya, Nah, ini betul. kan saintifik sekali, tak terbantahkan itu. Ya, Waktunya ada, tempatnya ada dan sebagainya. Jadi sangat-sangat kuat. Yang kedua, dia didukung juga oleh barang bukti berupa baju yang dipakai Vina itu kan bajunya Widi. Widi, Iya, sandalnya Widi, termasuk pakaian dalam dan sebagainya. ya, Jadi sangat-sangat valid gitu. Nah, apalagi keterangan saksi yang lain juga valid karena saling bersesuaian. Beda dengan pembunuhan. Kalau untuk pembunuhan, saksi-saksi yang diajukan seperti Aib dan sebagainya tidak bersesuaian dan tidak valid gitu. Tapi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini valid sekali gitu ya. Nah, artinya kan keterangan para saksi yang baru ini kan akan bertentangan dengan saksi yang terdahulu, Pak. Itu bagaimana? Iya, inilah sangat bagus untuk
apa namanya, PK ya. Iya. Inilah novum yang akan menggugurkan saksi Aep, saksi Rudiana, saksi Melmel, kemudian saksi Dede, saksi Pasren, saksi Kapi, saksi Soroto, gugur Iya, semua dengan ini. otomatis Ya otomatis berguguran kayak daun di musim apa kemarau gitu. kemarau. Jadi artinya keterangan saksi yang baru ini akan sangat valid dan Sangat valid, sangat akurat dan tidak ini terbantahkan lagi. iya, jadi apabila ini diajukan ke apa namanya sebagai novum di dalam PK, ya siapa yang membantah? Hmm.